Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasnita M dengan NIM 2514319 dari Prodi Teknik Komputer kelas 25A. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah rangkaian listrik dengan dosen pengampu Pak Rahmat Siswanto SSTMT. Baik, mari kita mulai. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 5 rangkaian listrik yang berjudul OP-AMP sebagai penguat inverting dan non-inverting. Pada video ini, saya akan menjelaskan tahap praktikum menggunakan aplikasi LT-Spice beserta hasil simulasi yang diperoleh. Adapun praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja operasional amplifier atau OP-AMP LM741 sebagai penguat sinyal, mengetahui perbedaan konfigurasi inverting amplifier dan non-inverting amplifier, membandingkan hasil perhitungan teori dengan hasil simulasi, mengamati perbedaan fase antar sinyal, masukkan dan keluar, dan serta menganalisis respon frekuensi menggunakan mode plot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan praktikum yang dilakukan. Di sini juga ada dasar teori, alat dan bahan, dan langkah simulasi Altispace-nya. Hasil percobaan, hasil simulasi inverting amplifier transit. Pada tahap pertama, saya membuka aplikasi Altispace, kemudian membuat rangkaian inverting amplifier menggunakan OP-AMP LM741. Setelah itu, saya menambahkan komponen berupa resistor, masukkan atorin sebesar 10 kilo ohm dan resistor umpan balik RF sebesar 100 kilo ohm. Selanjutnya saya menambahkan sumber tegangan positif 15 volt dan negatif 15 volt sebagai catu daya OP-AMP serta sumber sinyal AC. Terbentuk gelombang sinus amplitudo 0,1 volt dan frekuensi 1 kHz. Setelah semua komponen terhubung sesuai rangkaian saya memberikan label pin terminal masuk dan void yang terminal keluar agar proses pengamatan hasil simulasi terjadi lebih mudah. Berdasarkan hasil simulasi, terlihat bahwa sinyal masuk yang memiliki amplitudo 0,1 volt mengalami penguatan sehingga menghasilkan tegangan sekitar 1 volt. Selain itu, mengalami penguatan gelombang keluar juga terlihat terhadap gelombang masuk yang atau mengalami pergeseran fasa sebesar 180 derajat. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi inverting amplifier bekerja sesuai dengan teori dengan nilai gain sebesar minus 10 yang diperoleh dari persamaan AF sama dengan minus RF bagi Rin. Selanjutnya saya akan melakukan variasi nilai resistor, umpan balik atau melihat pengaruh terhadap penguatan rangkaian. Ketika nilai RF diubah menjadi 200 kilo ohm, hasil simulasi menunjukkan bahwa meningkatkan menjadi minus 20 sehingga amplitudo tegangan keluar juga meningkat menjadi sekitar 2 volt. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai resistor, umpan balik maka makin besar pula penguatan dan yang dihasilkan oleh rangkaian. Setelah pengujian inverting amplifier selesai, saya mengubah rangkaian menjadi non-inverting amplifier. Pada konfigurasi ini, sumber sinyal dipindahkan ke terminal non-inverting, sedangkan resistor Rin dihubungkan ke ground dengan resistor RF tetap dipasang sebagai jalur umpan balik dari output menuju terminal inverting. Selanjutnya saya kembali menjalankan transit analis untuk mengamati bentuk gelombang keluar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa gelombang keluar memiliki bentuk yang sama dengan gelombang masuk atau tetap sefasa, sehingga tidak terjadi pembalikan gelombang. Dengan nilai RF sebesar 100 kilo ohm diperoleh gain sebesar 11 hingga amplitudo keluar sekitar 1,1 volt. Kemudian saya kembali melakukan variasi resistor yang mengubah RF menjadi 220 kilo ohm. Hasil simulasi menunjukkan bahwa gain meningkat menjadi 23 sehingga amplitudo tegangan keluar mencapai 2,3 volt. Tahap berikutnya adalah melakukan AC analis untuk memperoleh grafik bode plot atau mengatur simulasi digunakan metode DC
DCD sweep dengan 100 titik setiap dekade. Frekuensi awal 10 Hz dan frekuensi akhir menjadi 1 MHz. Setelah simulasi dijalankan menggunakan grafik yang memperlihatkan perubahan nilai gain dan perubahan fasa terhadap frekuensi, dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai gain tetap nilai gain tetap stabil dan frekuensi rendah sehingga menengah, namun ketika frekuensi semakin tinggi, gain mulai mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa OP-AMP LM741 memiliki bandwidth yang terbatas. Berdasarkan hasil simulasi, bandwidth menggunakan berada pada frekuensi sekitar 233 kHz, yaitu gain mulai turun sekitar 3 desibel. Berikutnya ada tabel dan analisis simulasi. Berdasarkan seluruh hasil simulasi yang telah diperoleh bahwa nilai gain hasil simulasi sebagai mendekati hasil perhitungan teori selisih atau error kurang dari 1%, sehingga simulasi menggunakan LT-Space dapat dikatakan berhasil menggambar karakteristik OP-AMP sesuai teori. Perbedaan kecil yang hasilnya muncul disebabkan oleh model LM741 pada LT-Spice tidak sepenuhnya ideal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adanya offset tegangan, slew rate, dan open loop gain yang terbatas. Selain itu, hasil simulasi melakukan bahwa konfigurasi inverting amplifier menghasilkan beda fase 180 derajat, sedangkan konfigurasi non-inverting amplifier menghasilkan beda fasa 0 derajat dan satu fasa dengan sinyal masuk. Hasil body plot menunjukkan bahwa gain mulai menurun pada frekuensi tingkat akibat keterbatasan bandwidth OP-AMP. Seperti ini. Kesimpulan, melalui praktikum ini saya dapat memahami bahwa OP-AMP LM741 dapat digunakan sebagai penguat sinyal baik dalam konfigurasi inverting maupun non-inverting. Saya juga memahami cara bentuk nilai gain berdasarkan resistor digunakan menggunakan simulasi LT-Space serta menganalisis respon frekuensi melalui body plot. Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa OP-AMP memiliki kemampuan penguat yang sangat baik, tapi tetap memiliki keterbatasan bandwidth sehingga gain yang akan menurun ketika bekerja dengan frekuensi yang tinggi. Baik, demikian presentasi saya mengenai tahapan praktikum dari hasil simulasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak dan dosen, Ibu dan dosen. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.